Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dok Arif, gimana kabarnya sahabat Dok Arif hari ini? Semoga sahabat Dok Arif selalu ada dalam keadaan yang sehat ya. Ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tentunya tetap semangat. Sahabat Dok Arif, di Dok Arif Podcast episode kali ini, saya akan mengajak sahabat-sahabat Dok Arif untuk kita ngobrol-ngobrol bareng tentang satu tema yang ada di sebelah kiri saya ini ya. Tema yang saat ini sedang menjadi perhatian di masyarakat, yaitu vaksinasi COVID-19 pada anak. Vaksinasi COVID-19 pada anak ini khususnya untuk anak usia 6-11 tahun. Sebagaimana kita tahu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 01.017/6688/2021 tentang pelaksanaan vaksinasi coronavirus disease 2019 bagi anak usia 6 tahun sampai 11 tahun, di mana dalam Keputusan Menteri Kesehatan ini ditetapkan ya pelaksanaan vaksinasi untuk anak-anak usia 6 sampai 11 tahun dengan menggunakan vaksin CoronaVac, dengan ketentuan diberikan sebanyak 2 kali dalam interval waktu 28 hari. Jadi pelaksanaan vaksinasi untuk anak-anak usia 6-11 tahun ini sudah mendapatkan namanya persetujuan penggunaan pada masa darurat atau Emergency Use Authorization dari BPOM dan juga rekomendasi dari Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional atau Indonesian Technical Advisory Group on Immunization atau ITAGI. Jadi rekomendasi atau keputusan Menteri Kesehatan ini telah dikeluarkan melalui berbagai kajian dan juga pertimbangan tentunya. Sebagaimana kita ketahui khususnya saat ini ya sahabat-sahabat Dok Arif, kasus COVID-19 terutama di usia anak-anak ini meningkat dengan tajam ya. Dari keterangan yang diberikan oleh Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI, Dr. Piprim Basarah-Yanwarso, spesialis anak konsultan, dalam sebuah berita yang dimuat di kompas.com pada tanggal 9 Februari tahun 2022, beliau menyatakan bahwa kasus COVID-19 pada anak per 7 Februari lalu meningkat 1000% dari Januari 2002 hingga sekarang. Dr. Piprim mengatakan kasus COVID-19 pada anak tercatat 676 kasus pada tanggal 24 Januari, kemudian pada tanggal 31 Januari merangkak naik ke angka 2.775 kasus, dan kemudian meningkat dengan tajam sekali di tanggal 7 Februari sebanyak 7.190 kasus. Ini kenaikan yang sangat luar biasa tajam, dan sahabat-sahabat Dok Arif, tentunya vaksinasi COVID-19 bagi anak ini adalah kabar gembira dan juga salah satu ikhtiar ya. Salah satu ikhtiar kita untuk mengakhiri pandemi ini dan juga melindungi anak-anak kita dari paparan virus COVID-19. Selain dari keputusan Menteri Kesehatan tersebut, Ikatan Dokter Anak Indonesia juga telah mengeluarkan rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia tentang pemberian vaksin COVID-19, yaitu CoronaVac tadi, pada anak usia 6-11 tahun. Rekomendasi ini dikeluarkan pada akhir tahun lalu, bulan Desember tahun 2021. Berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia, vaksin CoronaVac ini diberikan sebanyak 2 kali ya, sebagaimana yang tercantum juga di dalam keputusan Menteri Kesehatan. Dengan interval waktunya antara dosis pertama dan dosis kedua itu 4 pekan. Rekomendasi berikutnya dari Ikatan Dokter Anak Indonesia bahwa anak dengan penyakit komorbid seperti kondisi kronis yang stabil mempunyai resiko yang lebih tinggi untuk mengalami komplikasi bila menderita infeksi COVID
Anak-anak ini bisa diberikan imunisasi setelah mendapatkan rekomendasi dari dokter yang merawatnya. Jadi sahabat-sahabat Dok Arif, bila putra-putri sahabat-sahabat Dok Arif ada yang mengalami komorbid, kondisi yang kronis tapi stabil, itu bisa diberikan imunisasi COVID-19 asalkan mendapatkan rekomendasi dari dokter anaknya, ya, dari dokter anak yang merawatnya. Kemudian rekomendasi berikutnya bahwa anak yang telah sembuh dari COVID-19 termasuk yang mengalami gejala long COVID. Jadi gejala long COVID ini adalah gejala-gejala yang dirasakan setelah seseorang sembuh dari infeksi COVID-19, itu perlu dilakukan vaksinasi COVID-19. Anak yang menderita COVID derajat berat atau MIS-C, Multi-System Inflammatory Syndrome in Children, maka pemberian vaksin COVID-19-nya ditunda 3 bulan. 3 bulan setelah pulih. Sedangkan bila menderita COVID-19 derajat ringan hingga sedang, pemberian vaksinnya ditunda sampai 1 bulan. Jadi untuk anak-anak yang mengalami COVID gejala berat kemudian sembuh, itu menunggu sampai 3 bulan baru boleh diberikan vaksinasi COVID. Sedangkan yang mengalami gejala ringan hingga sedang, cukup 1 bulan saja, kemudian bisa dilakukan vaksinasi COVID-19. Anak dengan kebutuhan khusus, sahabat-sahabat Dok Arif, anak dengan gangguan perkembangan dan perilaku, anak yang ada di panti asuhan atau perlindungan juga perlu mendapatkan vaksinasi COVID-19. Perlu ada perhatian khusus, sahabat-sahabat Dok Arif, ketika ada anak, gitu ya, ada anak yang mengalami kondisi kesehatan tertentu, yang dikhawatirkan menimbulkan resiko munculnya KIPI, itu tentunya harus dikonsultasikan dengan dokter yang merawatnya. Dan imunisasi itu perlu dilakukan di rumah sakit. Kondisi apa saja yang perlu menjadi perhatian bagi ayah bunda sahabat Dok Arif, yaitu defisiensi imun primer atau penyakit autoimun yang tidak terkontrol. Tentunya ini sahabat-sahabat Dok Arif perlu konsultasikan lebih lanjut ya ke dokter anak yang merawat apabila memang mengalami kondisi ini. Kemudian anak yang mengalami kanker dan sedang menjalani kemoterapi. Kemudian pada saat akan divaksin mengalami demam 37,5 derajat Celcius bahkan lebih. Kemudian ada penyakit-penyakit kronik pada anak atau penyakit kelainan bawaan, kelainan kongenital yang belum terkendali. Kemudian anak mengalami diabetes mellitus dan belum terkendali. Kemudian ada juga gangguan pendarahan seperti hemofilia, yaitu gangguan pembekuan darah. Kemudian anak juga yang pernah mengalami transplantasi organ hati dan ginjal, dan anak yang memiliki riwayat alergi berat. Jadi ketika alergi sampai sesak nafas dan kemudian urtikaria general ya, urtikaria general itu kemerahan ya, bentol-bentol hampir di seluruh tubuhnya karena reaksi alergi. Tentunya kondisi-kondisi yang tadi sudah disebutkan sahabat Dok Arif itu perlu dikonsultasikan dulu lebih lanjut kepada dokter spesialis anak yang merawatnya, dan sebaiknya imunisasinya dilakukan di rumah sakit. Kontraindikasinya apa? Pemberian imunisasi pada anak usia 6-11 tahun ini. Yang pertama adanya reaksi anafilaksis. Ya, reaksi anafilaksis itu reaksi alergi yang sangat berat karena komponen vaksin pada pemberian vaksinasi sebelumnya. Jadi ketika anak divaksin, kemudian ada riwayat pernah mengalami reaksi alergi yang berat sampai menimbulkan reaksi anafilaksis, itu menjadi kontraindikasi pada pemberian vaksin CoronaVac atau vaksin COVID-19 ini. Kemudian anak yang mengalami sindrom myelitis transverse dan acute demyelinating encephalomyelitis. Nah, ini perlu dikonsultasikan tentunya ya kepada dokter spesialis anak yang merawatnya. Apabila kondisi penyakit tadi itu, yang bahasanya cukup canggih ya, sahabat-sahabat Dok Arif, sudah membaik, tentunya perlu rekomendasi ya dari dokter spesialis anak untuk dilakukan vaksinasi COVID-19. Kemudian dalam 7 hari terakhir, anak ada riwayat dirawat di rumah sakit, mengalami kegawatan seperti sesak nafas, kejang, ada penurunan kesadaran, berdebar-debar, ada pendarahan, bahkan ada tekanan darah yang tinggi pada anak. Itu harus
hati-hati ya gitu ya ketika akan diberikan vaksinasi COVID-19. Ini menjadi kontraindikasi kalau dalam rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia. Kemudian rekomendasi berikutnya, pada pelaksanaan pemberian imunisasi COVID-19 ini tetap memperhatikan protokol kesehatan. Baik sebelum dan sesudah vaksinasi, semua anak harus menggunakan masker ya, sahabat Dok Arif. Menjaga jarak, hindari kerumunan, dan jangan bepergian bila tidak penting. Jadi cukup berangkat ke tempat vaksin, kemudian pulang kembali ke rumah. Setelah pemberian imunisasi, anak perlu dipantau 15-30 menit terhadap kemungkinan munculnya reaksi alergi yang berat. Jadi dianjurkan memang setelah anak divaksin itu tidak langsung pulang seperti itu ya. Diobservasi dulu 15-30 menit untuk melihat apakah ada reaksi alergi atau tidak. Bila muncul reaksi alergi tentunya apabila masih berada di tempat vaksin, ada petugas medis yang berjaga di situ bisa memberikan segera gitu ya pertolongan kepada anak, ayah, bunda sekalian. Pelaksanaan imunisasi mengikuti kebijakan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Salah satunya adalah keputusan Menteri Kesehatan yang tadi sudah dibacakan di awal. Dan tentunya seluruh elemen lapisan masyarakat perlu mendukung ya pelaksanaan vaksinasi untuk anak usia 6-11 tahun. Dan insya Allah ini aman bagi anak-anak kita semua. Sebelum kita akhiri Dok Arif Podcast episode kali ini, saya akan ajak sahabat-sahabat Dok Arif ngobrol dengan tamu spesial saya ya. Karena memang di Dok Arif Podcast selalu spesial. Siapa tamu spesial saya panggil dulu ya. Ini Kak. Oke. Nah, ini dia tamu spesial saya belum muncul. Kembaran dengan saya pakai bajunya ya. Oke Kak. Kakak namanya siapa? Fatima. Fatima apa? Syifa Ironisa. Fatima Syifa Ironisa. Geser sini dikit biar kita ada di tengah posisinya. Fatima kelas berapa? Kelas 3. Ya, Fatima kelas 3. Sahabat-sahabat Dok Arif, Fatima ini anak saya yang kedua. Beliau kelas 3 saat ini dan sudah divaksin Fatima? Sudah. Sudah berapa kali divaksin? 2. Sudah 2 kali ya, alhamdulillah. Anak saya sudah 2 kali divaksin di sekolahnya. Vaksinnya tentunya pakai Coronavac ya. Dan terakhir kemarin divaksin hari apa kemarin? Masih baru banget ya, kira-kira beberapa hari yang lalu, 2 atau 3 hari yang lalu ya, Fatima divaksin untuk yang keduanya, alhamdulillah. Waktu vaksin yang kedua gimana rasanya? Biasa aja. Biasa aja. Sakit nggak waktu disuntiknya? Enggak sakit. Nggak sakit ya? Kayak digigit semut ya? Semut merah. Kayak digigit semut. Sakit sih sebenarnya. Cuma pas habis vaksin, saya lupa saya tepuk tangan kirinya, jadi kerasa linu juga ya di situ ya. Ya ini tamu spesial saya, sahabat-sahabat Dok Arif dan tamu spesial kita di Dok Arif Podcast. Anak saya udah kelas 3 dan alhamdulillah sudah mengikuti vaksin sampai yang kedua kali dan alhamdulillah tidak ada keluhan gitu yang dirasakan selain rasa pegal ya. Rasa pegal ya Fatima ya, pegal ya, kemarin sempat pegal sekitar ya 1-2 hari gitu ya setelah divaksin. Dan hari ini gimana? Masih pegal nggak? Hari ini udah nggak pegal. Dan ini insya Allah ya kita niatkan bersama sebagai salah satu ikhtiar ya sahabat-sahabat Dok Arif untuk melindungi diri kita, melindungi ya putra-putri kita juga dari pandemi COVID-19 ini. Dan mudah-mudahan dengan semakin banyak masyarakat Indonesia yang divaksin gitu, termasuk putra-putri kita, anak-anak kita, pandemi ini akan segera berakhir gitu. Ini doa kita bersama tentunya ya sahabat-sahabat Dok Arif. So, selain juga vaksin tentunya tetap sahabat-sahabat Dok Arif kuatkan di protokol kesehatannya ya. Protokol kesehatannya jangan sampai lupa menggunakan masker, kemudian jauhi kerumunan, dan rajin mencuci tangan ya kakak ya. Rajin mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, kemudian hindari bepergian bila mana memang tidak penting ya saat ini, karena memang saat ini kasus COVID sedang naik kembali grafiknya gitu, termasuk di Karawang ini ya sahabat-sahabat Dok Arif.
Dan tentunya jangan kita lupakan juga adalah ikhtiar ruhiyah ya, kita namakan seperti itu ya, ikhtiar ilahiyahnya. Jadi kita berdoa melalui ibadah-ibadah kita, tentunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dan menyegerakan mengangkat pandemi COVID-19 ini dari Indonesia. Oke. Terima kasih Fatima udah ngobrol-ngobrol sama sahabat-sahabat Dok Arif. Cek dulu dong. Iya, cek dulu. Dan terima kasih juga sahabat-sahabat Dok Arif sudah membersamai, jangan dulu ngilang ya. Sudah membersamai kami berdua di Dok Arif Podcast episode kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangannya, dan apabila dirasakan ada manfaatnya dari apa yang disampaikan, yang kita obrolkan, diskusikan, silakan di-share ya. Di-share, dibagikan ke sebanyak-banyaknya sahabat-sahabat yang lain, agar yang lain juga merasakan manfaat yang sama dari Dok Arif Podcast. Baik, terima kasih sekali lagi, dan terima kasih sekali lagi. Tetap jaga kesehatan sahabat-sahabat Dok Arif semua. Salam sehat. Ayo ikut ngepal Fatimah. Salam sehat, salam semangat. Ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.